Sidang sengketa tanah Tangkarimba yang melibatkan Kepala Desa Tetekang, Marsus Soleh, sebagai tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri Belopa. Dalam sidang tersebut tergugat menghadirkan dua saksi, yakni Redi selaku panitia pengelola Tangkarimba dan Abdullah Masudang anak kandung mantan Kepala Dusun Tetekang. Namun, kesaksian mereka justru menuai sorotan. Penasihat hukum pihak penggugat, Irsyad Jafar, SH, menilai kesaksian kedua saksi tergugat terkesan tidak memberikan kejelasan. Jadi hari ini tuh pemeriksaan saksi, ada dua orang saksi tadi yang diperiksa. Pada dasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun kami dari pihak penggugat terkait objek sengketa ini ada beberapa hal yang menurut kami itu terkesan sudah dikondisikan, maksudnya sudah terkesan diajari, sehingga beberapa pertanyaan-pertanyaan itu yang kami sampaikan itu selalu jawabannya itu tidak tahu atau lupa. Nah, ini kan menjadi persoalan kalau pertanyaan-pertanyaan itu yang kami sampaikan itu dijawab tidak tahu atau lupa, karena kita tidak bisa lebih dalam menggali pengetahuan terhadap seorang saksi. Namanya seorang saksi itu kan mendengar, melihat, ataupun mengetahui apakah memang dia tahu betul namanya objek sengketa ini dan sebagainya. Nah, dan ini beberapa saksi tadi, dua orang saksi tadi yang kami periksa ini, yang sebelumnya ada 4 saksi, pada dasarnya kami melihat tidak secara keseluruhan mengetahui tentang objek sengketa Tangkarimba ini, karena lebih cenderung kepada itu tadi, tidak tahu dan atau lupa. Sementara hal-hal itu menurut kami agak mudah. Misalnya kami tanyakan tentang rumah adat. Nah, ini kan kalau rumah adat tadi kami tanya bahwa apakah saksi ini ketika keluar kampung itu melewati jalan yang kami maksud itu yang ada rumah adat. Kami tanyakan apakah pernah lihat, dia bilang tidak. Sementara di depan rumahnya yang tanah adat itu mereka tahu dan kiri kanannya tahu. Nah, ini terkesannya sudah disampaikan, ada yang menyampaikan, entah itu tergugat sendiri atau kuasa hukumnya, ya kami belum tahu pasti. Cuma yang jelas itu bahwa kami melihat ini hal yang yang tidak dikuasai dalam memberikan keterangan saksi. Itu satu poin. Kemudian di poin kedua itu terkait dengan bukti-bukti surat. Nah, beberapa tadi dua orang saksi juga ketika ditanyakan bukti surat, mereka mengatakan tahu, tapi lebih didalami dengan pengetahuan itu dari mana, mereka hanya mendengar dari cerita-cerita, sehingga ini kesaksian mereka ini lebih kepada mendengar saksi dari saksi yang lain, begitu maksudnya, sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai saksi yang saksi fakta yang mengetahui objek sengketa ini. Nah, misalnya seperti berita acara dari kecamatan. Tadi seorang saksi mengatakan bahwa dia pernah ikut di beberapa sengketa di kecamatan. Nah, kami tanyakan kapan dan siapa yang disampaikan, siapa-siapa yang ikut, disampaikan juga adanya beberapa orang, tapi tidak mengetahui putusannya. Maksud kami dia mengetahui putusannya, bahwa itu statusnya dimenangkan oleh pemerintah desa. Nah, lantas kami tanya, apakah pemerintah desa itu berhak atas tanah ini? Dijawabnya terakhir bahwa apakah tanah ini memang tanah masyarakat pemerintah desa? Dijawab bukan, tanah masyarakat biasa, masyarakat desa. Artinya dengan adanya kesaksian ini bahwa menggugurkan itu surat kepemilikan tanah desa. Nah, kan ada surat kepemilikan tanah desa itu di bukti tergugat. Nah, di bukti tergugat itu tanah kepemilikan desa. Berarti dengan sendirinya ini saksi-saksi sendiri ini menggugurkan bahwa pemerintah desa tidak berhak atas pengelolaan tanah objek sengketa ini. Nah, perkara aku ini tidak bisa. Artinya harus mengatasnamakan masyarakat desa, bukan mengatasnamakan pemerintahan desa, seperti itu.
Nah, dan ketiga, ini menarik juga karena tadi ada seorang saksi juga mengatakan bahwa dia salah satu dari panitia pengelola sawah Tangkarimba ini. Nah, sawah Tangkarimba kami tanyakan seperti apa pengelolaannya, dijelaskan ada pembagian-pembagian dan ada pembagian ke kepala desa. Kami pertanyakan apakah itu pembagian kepala desa itu diambil secara pribadi atau melekat pada kepala desanya. Nah, dia beberapa kali menegaskan bahwa itu diambil kepala desa. Nah, hal ini juga menarik perhatian juga majelis hakim karena sampai beberapa kali itu ditanyakan, diperjelas lagi, ini diambil sama kepala desa. Nah iya, saya pastikan ini diambil kepala desa. Nah pertanyaannya berapa persen? Ada 15% kami sepakati menurut keterangan dari saksi. Nah artinya ini tanah-tanah ini sebetulnya hanya kedoknya saja ini kepala desa mengatasnamakan kepala desa, padahal sebenarnya dikuasai oleh atau dimanfaatkan hasilnya ini oleh kepala desa sendiri. Dalam hal ini Pak Marsud Saleh itu seperti itu. Ada itulah 3 poin yang kami dapat pada dasarnya itu. Dan untuk kesimpulan yang gugatan kami yang kami sampaikan bahwa menurut analisa dan hasil fakta-fakta persidangan dan keterangan dari ahli, kami cukup meyakinkan bahwa tanah ini memang tanah berasal dari tanah adat. Dibuktikan dengan keterangan ahli bahwa memang ada namanya memang tanah adat yang pemberian dari Kedatuan Luwu, meskipun di zaman dahulu memang tidak tersimpan secara aset di Kedatuan, tapi diakui memang ada. Dan itu juga diakui dengan pernyataan dari madika-madika yang lain bahwa ini tanah Tangkarimba sudah sejak dari dulu, tapi bahwa ini tanah adat yang dikelola secara turun-temurun, siapapun pemerintahnya dikelola dengan catatan bahwa dia harus punya nasab keturunan dari kemadikaan. Nah, dibuktikan salah satunya itu yang tadi seorang saksi itu kakeknya itu seorang saksi bernama Bang Maja. Nah, itu kan memang dia kepala dusun atau kepala kampung dulunya, tapi dia juga bagian dari keturunan. Nah, ada yang mengelola tidak bagian dari keturunan, meskipun dia kepala kampung tidak bisa mengelola, tapi karena dia memang bukan keturunan, tidak diberikan hak pengelolaannya. Jadi tanah ini memang secara ini tidak bisa dikelola kalau tidak ada garis keturunan, seperti itu. Kesimpulannya legal standing yang diterbitkan oleh Pak Desa pada tahun 2021 itu dikatakan tidaklah berdasar, Pak ya? Iya, jadi SKPT kedudukan alasak SKPT yang dibuat oleh kepala desa ini kami nilai cacat administrasi, cacat prosedural. Kenapa kami mengatakan begitu? Karena kami tanyakan tadi selaku kepala dusun juga dengan saksi-saksi yang lain itu, dia mengatakan tidak ada pemberitahuan. Sementara ketika ada di mana satu penerbitan administrasi di tingkat desa itu biasanya bermula dari kepala dusun. Kepala dusun mengetahui, kemudian disampaikan ke kepala desa. Nanti kepala desa menerbitkan surat keputusan, salah satunya itu SKPT, surat keterangan kepemilikan tanah. Tapi secara formalnya itu SKPT sudah berakhir di 2016. Kalau putusan SKPT sudah tidak berlaku lagi sekarang. Apalagi SKPT itu salah satu syarat itu kan surat pernyataan tidak sengketa. Nah sekarang kan dalam keadaan sengketa sejak tahun 2020, sementara SKT tahun 2021. Berarti di tahun 2019 itu sudah ada memang sengketa, berarti pernyataannya ini berarti patut diduga palsu, dipalsukan, seperti itu. Baik Pak, apa harapan Pak Yosef untuk ini terkait sidang? Ya, kami berharap majelis hakim ini bisa melihat secara terang persoalan ini, sengketa ini, dan berharap bisa kabulkan permohonan kami, permohonan gugatan kami, sehingga bisa ada kepastian hukum tentang siapa kepemilikan tanah objek sengketa Tangkarimba ini. Sidang sengketa tanah Tangkarimba masih akan berlanjut dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh kedua belah pihak. Akankah keputusan pengadilan memberikan kejelasan hukum? Kita nantikan bersama. Reporter Postmetro.id Selebes Fadli melaporkan.